Inilah Ruang Bincang. Hai Sobat Pintar, welcome back to Ruang Bincang dari Pengadilan Agama Blitar untuk Indonesia, mengedukasi dan menginspirasi. Hari ini kembali bersama saya dan lagi-lagi bersama saya lagi Mbak Tita. Hari ini kita akan berbincang mengenai eksekusi nafkah Madiyah akibat cerai talak. Dan di samping saya ada seorang narasumber yang menurut saya sangat istimewa, yaitu Bapak Dr. Edi Marsis MH. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Mbak Edi. Bangga sekali saya hari ini bisa berbincang dengan satu-satunya dokter di PA Blitar, Pak. Baik Pak, kita langsung ke tema kita pada hari ini ya Pak ya. Di Pengadilan Agama Blitar ini ternyata banyak ya Pak perkara yang diajukan oleh suami atau yang kita kenal dengan sebutan cerai talak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apa saja sih Pak hak-hak istri ketika diceraikan oleh suaminya Pak? Ya, kita ini sekarang bicara undang-undang ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama. Maka ada beberapa hak istri apabila diceraikan oleh suami harus mendapatkan. Di antaranya ada hak nafkah iddah, ada mut'ah, ada nafkah anak, kemudian ada nafkah madiyah. Boleh dijelaskan ya Pak lebih lanjut? Kalau apa nafkah madiyah itu adalah nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami karena itu merupakan kewajiban, maka pada masa lampau maka harus ditunaikan. Itu namanya nafkah madiyah. Nafkah lampau berarti? Ya, nafkah lampau. Gitu. Nafkah yang tidak ditunaikan pada masa lampau. Ya. Kalau yang tadi yang lain Pak, iddah. Kalau sama iddah adalah mut'ah. apabila telah diceraikan istri, maka ada masa waktu tunggu. Nah, masa menunggu itu adalah namanya nafkah iddah. Kalau yang mut'ah Pak, mut'ah. Kalau mut'ah itu adalah istilahnya itu kesenangan. Kalau istri mau diceraikan oleh suami tidak boleh hidupnya merana. Artinya itu harus dibuat disenangkan. Gitu, Nah, Pak, ya. nah. Kalau misalnya nikah dulu kan ada namanya mahar ya Pak ya. Oh, ya, Mungkin betul. kalau dipisah terus mut'ah gitu ya Pak, biar senang gitu Pak. Ya memang ketentuan undang begitu harus Oh, gitu mendapatkan ya, Pak. mut'ah ya. Kemudian kalau di Pengadilan Agama Blitar sendiri apakah masih ada Pak nafkah utamanya nafkah madiyah ya Pak ya yang Iya. tidak dibayarkan ketika seorang suami mengucapkan ikrar talak? Kemarin pada bulan lalu itu saya menyuruh kepada Panitia Aman Hukum PA Blitar untuk meneliti untuk mencari apakah ada dari beberapa perkara tahun 2022 yang diajukan oleh suami atau cerai talak, ada perkara yang ada beban nafkahnya tetapi tidak dibayarkan oleh suami. Ternyata saya suruh mencari 5 perkara saja gitu. Ternyata ada 5 perkara itu, yaitu perkara nomor 180 PDTK 2022, perkara nomor 1255 2022, 1772 2022, perkara nomor 3771 tahun 2022. Nah, itu sudah ditemukan bahwa perkara-perkara ini tidak non-executable, tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap nafkah madiyahnya. Kalau nyari 5 aja dapat Pak, kira-kira apa kayak fenomena gunung es ya Pak ya? Nah. Ternyata akan lebih banyak lagi yang Iya. ternyata tidak ditemukan atau tidak. Sebenarnya kalau data mungkin ada ya Pak ya, cuma mungkin ketemunya cuma 5 ini aja ya Pak Iya, ya? benar. Mungkin juga di PA lain juga ada perkara seperti ini yang non-eksekusi. Tidak hanya di kita saja. Berarti di mana-mana fenomena juga ya Pak? Iya. Kalau alasannya kira-kira ada perkara yang nafkah madiyahnya tidak dibayarkan oleh suami, itu alasannya kira-kira kenapa ya Pak? Dari beberapa perkara itu ada beberapa alasan. Yang pertama, karena dihukum oleh pengadilan untuk membayar nafkah madiyah itu terlalu tinggi, mungkin menurut dia terlalu tinggi. Mungkin karena itu nggak bisa bayar, mereka tidak hadir di dalam sidang ikrar talak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada perkara cerai talak yang dipanggil untuk melaksanakan ikrar talak, dia datang ke Pengadilan Agama Blitar. Kemudian setelah datang, dia menyatakan tidak dapat melaksanakan karena tidak mempunyai uang untuk melaksanakan nafkah madiyah tadi itu. Yang ketiga, dia hadir di Pengadilan Agama, tetapi menyatakan saya hanya siap untuk sebagian saja untuk melaksanakan itu. Nah, karena sebagian itu
pihak tergugat, pihak termohon atau istri tidak bersedia menerima, kalau tidak penuh maka tidak dapat dilaksanakan eksekusi kerotalanya. Tapi malah rugi juga ya Pak ya, kalau separuh nggak mau nerima malah nggak dapat semua kalau dia nggak ikrah. Itu tergantung para pihaknya, kita hanya melaksanakan eksekusi. Kemudian ini bagaimana Pak cara pengadilan agama khususnya PA Blitar ya Pak ya melakukan eksekusi terhadap nafkah, utamanya yang kita bicarakan tentang nafkah madiyah yang belum ditunaikan oleh suami Pak. Ini pengadilan agama Blitar juga ternyata masih belum bisa melaksanakan terhadap putusan yang non eksekusi ini. Bagaimana caranya? Karena belum ada pengaturan secara lengkap di dalam Undang-Undang 789. Kalau di dalam Undang-Undang 789 tentang perceraian itu sudah diatur secara lengkap, pendaftarannya diatur, pemanggilannya diatur, kemudian saksinya diatur, lengkap. Tetapi setelah putus, kemudian untuk melaksanakan eksekusi rotala, itu yang ada hubungannya dengan beban kewajiban terhadap istri, itu belum diatur secara lengkap tentang eksekusi, tentang nafkah-nafkah atau yang lain-lain itu belum diatur secara lengkap. Sehingga untuk melaksanakan eksekusi itu juga kesulitan untuk melaksanakan itu. Sehingga masih ada tadi itu beberapa perkara yang tidak dapat dilaksanakan di PA Blitar. Belum mendapatkan apa yang diinginkan berarti istri ya Pak ya? Iya. Kalau untuk harapannya gimana Pak? Kalau untuk aturan undang-undang yang apakah mengganti undang-undang atau mengganti aturan atau gimana Pak supaya perempuan itu mendapatkan perlindungan utamanya dalam hal nafkah? Agar perkara itu nanti tidak membengkak terhadap perkara yang non eksekusi, maka perlu pengaturan baru tentang eksekusi nafkah madiyah. Karena di dalam Undang-Undang 789 itu sudah diatur lengkap tentang tata cara perceraiannya, baik cerai talak maupun cerai gugat. Tetapi eksekusinya itu tidak diatur secara khusus. Kalau perceraian cerai talak dan cerai gugat itu diatur secara khusus, semestinya akibat perceraian mengenai nafkah itu juga diatur secara khusus, sehingga sama-sama seimbang. Karena ini tidak diatur secara khusus, maka perlu pengaturan-pengaturan baru di dalam Undang-Undang 789. Ada reformulasi baru di dalam pasal itu atau penambahan pasal. Nah, penambahan pasal itu diantaranya dapat melalui perubahan undang-undang, melalui MK, kemudian juga bisa melalui peraturan Mahkamah Agung, karena peraturan Mahkamah Agung bisa mengikat ke dalam dan keluar. Artinya hakim juga harus tunduk pada peraturan itu, pihak masyarakat harus juga tunduk pada peraturan itu. Tetapi kalau tidak kalau tidak itu paling tidak ada surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur secara lengkap tentang eksekusi itu. Itu jalan keluar yang yang mungkin dapat memberikan kepastian hukum terhadap perempuan untuk mendapatkan nafkah madiyah. Tentang permasalahan ini sebenarnya Mahkamah Agung sudah memberikan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang perlindungan perempuan dan anak. Kemudian implementasinya itu dilaksanakan oleh SEMA Mahkamah Agung tahun 2018. Dengan adanya Perma itu sebenarnya Perma dan SEMA itu sudah dapat memberikan perlindungan. Artinya mengurangi jumlah perkara yang non executable. Tetapi ini bukan masalah sedikit atau banyak, tetapi kalau masih ada perkara yang non executable berarti masih ada ketidakadilan. Sehingga Perma itu karena hanya mengatur satu sisi saja, maka perlu dikembangkan untuk mengatur keseluruhan peraturan yang mengatur tentang perlindungan wanita itu, sehingga wanita yang diceraikan oleh seorang laki-laki dapat mendapatkan nafkah madiyah secara pasti. Soalnya sekarang itu kan juga susah juga ya Pak ya, keadaan ekonomi yang seperti ini, perempuan terus mau menuntut untuk memberikan nafkahnya tiap bulan juga susah. Tapi ternyata ketika dia dicerai talak juga belum ada yang bisa memberikan
perlindungan yang cukup signifikan buat perempuan ya Pak. Yang dalam pasti hal maksudnya itu, nafkah. yang pasti Iya, ya. yang Ada pasti. kepastian hukum mendapatkan kepastian itu. hukum dalam Iya. hal itu. Iya. Baik Pak, mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan Pak untuk perbincangan kita pada Iya. hari ini. Untuk perlindungan, untuk kepastian hukum, maka diperlukan peraturan Mahkamah Agung atau SEMA yang mengatur tentang eksekusi nafkah matiah, sehingga para istri yang diceraikan oleh suaminya untuk mendapatkan hak nafkah matiah dapat diberikan kepastian hukumnya. Baik Pak, terima kasih banyak untuk perbincangan kita pada hari ini ya Pak ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di perbincangan-perbincangan selanjutnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Baik Sobat Pintar, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyimak ruang bincang kita episode kali ini. Jika ada komentar atau pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar di YouTube kami atau di nomor di bawah ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe semua akun sosial kita, baik IG maupun YouTube. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.